Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang Kingdom Monera. Oke, jadi pada bab klasifikasi makhluk hidup saya kan sudah pernah menjelaskan kalau makhluk hidup di bumi ini itu dibagi menjadi 5 kingdom. Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Plante, dan Animalia. Oke, bentar ya. Oke, jadi di sini kita akan mempelajari kingdom yang paling sederhana, yaitu Kingdom Monera atau kingdom atau kerajaannya para bakteri. Lanjut. Nah, jadi apa aja sih karakteristik umum dari Kingdom Monera atau ciri-ciri umum Kingdom Monera itu apa aja? Yang pertama, yang dimiliki oleh Kingdom Monera, jadi itu adalah unicellular. Jadi satu individu itu hanya terdiri dari satu sel saja, jadi unicellular dan mikroskopis. Mikro itu kecil, berarti ukurannya sangat kecil dan hanya bisa dilihat di bawah mikroskop. Kemudian yang kedua yaitu prokariotik. Nah, jadi prokariotik di sini itu adalah ciri utama dari Kingdom Monera. Jadi Kingdom Monera, ciri yang membedakan Kingdom Monera dengan kingdom lain itu adalah prokariotik. Jadi yang hanya apa sih? Prokariotik itu apa sih, Bu? Nah, jadi prokariotik itu adalah sel yang tidak memiliki membran inti atau intinya itu tidak dibungkus oleh membran. Membran itu apa? Membran itu selaput. Nah, inti itu apa? Nah, inti itu isinya adalah DNA. Nah, seperti di gambar ini, di situ kan kalian bisa tahu di tengah-tengahnya bakteri itu ada DNA-nya. Nah, DNA bakteri itu tidak dibungkus oleh selaput inti. Nah, jadi itu disebut dengan prokariotik. Kemudian ciri yang ketiga itu adalah kosmopolitan. Apa itu kosmopolitan? Kosmopolitan itu adalah hidup di mana-mana. Jadi bakteri itu hidup dimanapun. Jadi di mana aja, misalkan di tangan kita, di tubuh kita itu juga ada bakteri, apalagi di usus besar kita. Kalian juga tahu kan kalau di usus besar kita itu ada bakteri pencernaan yaitu E. coli. Kemudian ada lagi di mana? Di meja, kemudian di alat tulis kita, dimanapun ada. Terus kira-kira kalau di daerah yang ekstrim ada nggak, Bu? Ada, maaf. Jadi kalau di tempat yang ekstrim ada nggak, Bu? Ada. Jadi bakteri itu juga bisa hidup di tempat yang ekstrim. Contohnya apa sih tempat yang ekstrim? Misalnya kawah gunung berapi. Kawah gunung berapi itu kan panas ya. Nah, jadi di kawah gunung berapi yang panas itu juga ada bakterinya loh. Itu di laut yang kadar garamnya tinggi juga ada bakterinya. Gitu. Jadi bakteri itu hidup di mana-mana. Kemudian yang kedua, yang ciri yang terakhir, dia hidup koloni atau soliter. Jadi ada yang berkoloni atau bergerombol, mengajak temannya berkelompok gitu ya. Dan atau soliter, dan ada yang soliter atau sendirian, individual lah intinya. Oke, lanjut, saya lanjutkan. Kemudian di sini ada struktur bakteri. Nah, jadi ini adalah struktur secara umum dari bakteri. Ada apa aja? Ada yang pertama itu ada dinding sel atau, nah, coba kalian lihat pada bakteri itu ada 3 lapisan ya. Lapisan yang pertama yang paling tebal itu disebut dengan kapsul. Oke, yang lapisan yang paling tebal itu disebut dengan kapsul. Lapisan kedua itu ada yang dinamakan dinding sel. Lapisan ketiga itu disebut dengan membran sel. Jadi bakteri itu punya 3 lapis ya. Ada ada kapsul, kemudian dinding sel, dan ada membran sel. Kemudian apalagi ini? Flagel. Nah, flagel itu adalah bulu cambuk atau alat geraknya bakteri. Jadi bakteri itu kalau bergerak dia menggunakan flagel. Bu, apakah semua bakteri punya flagel? Enggak, nanti kita lihat apa aja jenis-jenis bakteri berdasarkan flagelnya. Jadi enggak semua bakteri itu punya flagel.
Kemudian ada ribosom. Nah, ribosom di sini fungsinya untuk sintesis protein. Apa sih sintesis protein? Sintesis membuat atau membentuk protein. Nah, jadi untuk membuat makanannya si bakteri ini tadi. Kemudian ada materi genetik atau DNA. Nah, di sini yang saya sebutkan tadi ya di awal, kalau bakteri ini dia bersifat prokariotik. Jadi, materi genetiknya atau DNA-nya itu tidak dibungkus oleh selaput membran atau tidak dibungkus oleh membran gitu. Kemudian di sini ada plasmid. Nah, selain punya DNA, bakteri itu juga punya plasmid. Plasmid ini apa sih, Bu? Kok bentuknya kayak karet gelang? Iya. Jadi plasmid di sini adalah DNA sirkuler atau DNA yang ukurannya lebih pendek dan berbentuk lingkaran gitu. Nah, plasmid di sini itu nantinya akan digunakan untuk reproduksi bakteri. Oke, kemudian selanjutnya ada sitoplasma. Apa itu sitoplasma? Sitoplasma di sini adalah cairan yang mengisi sel, gitu ya. Sitoplasma itu adalah cairan yang mengisi sel. Jadi ada airnya di dalam bakteri ini. Kemudian yang terakhir ada pili. Pili itu adalah rambut getarnya bakteri. Jadi bakteri di sini punya rambut getar, punya pili namanya. Fungsinya untuk apa pili? Pili berfungsi untuk perlekatan ya. Jadi bisa melekat dengan bakteri yang lain atau melekat di substrat kayak itu. Oke, selanjutnya bentuk-bentuk bakteri. Yang pertama itu ada kokus. Kokus ini bulat, kokus kokonat. Nah, kokonat itu kan kelapa. Kelapa itu kan bentuknya bulat ya. Jadi bakteri kokus itu bentuknya kayak kelapa, bulat. Nah, ada berapa macam bakteri kokus? Yang pertama, kalau dia sendirian atau soliter, ia disebut dengan monokokus. Monokokus itu berarti satu. Diplococcus, di itu dua, berarti dia berpasangan. Kemudian tetrakokus berempat. Sarkina. Nah, sarkina di sini apa? Sarkina di sini bentuknya seperti kubus. Sarkina di sini bentuknya seperti kubus. Kemudian streptococcus. Nah, jadi bakteri yang berbentuk bulat dan berantai. Jadi gandengannya itu lebih dari 2, bisa 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Itu namanya streptococcus, bentuk berantai. Kemudian ada staphylococcus. Nah, untuk staphylococcus ini bentuknya kayak anggur. Jadi banyak di luar. Lebih banyak di atas daripada di bawah. Jadi strukturnya kayak mengerucut gitu, kayak anggur. Oke, selanjutnya ada bentuk bakteri yang kedua, ada basil atau batang. Nah, pada basil ini cuma ada tiga macam. Ada monobasil 1, kemudian diplobasil itu punya 2, dan streptobasil itu banyak atau lebih dari 2. Nah, contohnya di sini ada E. coli atau Escherichia coli. Nah, ternyata E. coli itu bentuknya basil, monobasil. Jadi dia hidupnya soliter. E. coli yang hidup di usus besar kalian itu dia hidupnya soliter. Ya kan? Dia sendirian, monobasil, bentuknya batang. Kemudian saya lanjutkan. Di sini ada bentuk yang spiral, jadi kayak spiral gitu. Kemudian ada spiroseta dan ada vibrio. Vibrio di sini bentuknya kayak koma gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini jenis-jenis bakteri berdasarkan letak flagelnya. Nah, letak flagel jadi ada bakteri yang tidak memiliki flagel. Namanya apa? Atrik. Jadi bakteri yang tidak memiliki flagel itu adalah atrik. Contohnya cyanobacter. Kemudian monotrik. Nah, monotrik di sini dia hanya punya satu flagel saja, mono, satu ya. Kemudian lophotric. Lophotric berarti dia punya lebih dari satu tapi di satu sisi saja. Kemudian ada amfitrik. Nah, punya lebih dari satu tapi di kedua sisi, di kanan dan kiri atau atas dan bawah. Kemudian ada peritrik. Peritrik mirip Patrick. Patrick kan punya Patrick itu kan bintang laut ya. Bintang laut kan punya tangan 3. Nah, jadi di sini hampir di semua bagiannya itu
ada flagelnya kalau peritrik. Contohnya apa? Di sini ada E. coli dan Salmonella typhosa. Salmonella typhosa penyebab penyakit tipes. Nah, jadi E. coli dan Salmonella typhosa itu memiliki flagel di seluruh bagian tubuhnya. Nah, di sini ada reproduksi bakteri. Maaf ya, saya lanjutkan dulu. Nah, reproduksi bakteri. Reproduksi bakteri itu ada dua macam, ada aseksual dan seksual. Nah, kalau aseksual reproduksinya secara pembelahan biner, jadi langsung aja membelah menjadi dua gitu bakterinya. Kemudian reproduksi bakteri yang seksual, seksual Bu, berarti ada bakteri jantan dan betina dong? Enggak, jadi bakteri itu enggak ada jantan, enggak ada betina ya. Jadi maksudnya seksual di sini melibatkan pertukaran materi genetik. Jadi ada kombinasi. Jadi entah itu berkurang, entah itu bertambah DNA-nya. Tuh, ada berapa macam? Ada 3 kan? Ada konjugasi, transformasi, dan transduksi. Kemudian yang pertama itu konjugasi. Konjugasi itu membentuk jembatan. Apa itu konjugasi? Yaitu pemindahan DNA secara kontak langsung antara sel bakteri. Maaf ya, banyak sponsornya. Pemindahan DNA secara kontak langsung antara sel bakteri yang berdekatan melalui jembatan sitoplasma. Nah, jembatan ini disebut dengan disebut dengan konjugasi. Nah, di sini ya, membentuk jembatan. Nah, di sini ini bakteri bakteri yang memiliki plasmid atau sel yang berplasmid. Plasmid tadi kan apa? DNA sirkuler kan. Nah, di sini ada bakteri yang tidak berplasmid atau yang tidak memiliki plasmid. Sel yang berplasmid itu disebut dengan F+, sedangkan yang tidak memiliki plasmid itu disebut dengan F-. Nah, sel yang memiliki plasmid itu akan mendonorkan. Jadi awal mulanya itu kedua bakteri ini akan berdempetan, berdekatan, kemudian akan membentuk jembatan sitoplasma ini. Nah, jembatan sitoplasma setelah membentuk jembatan satu untai. Nah, plasmid itu kan 2 untai ya, jadi double helix, 2 untai. Jadi setelah membuat jembatan, satu untai dari plasmid ini akan ditransfer ke bakteri yang lain gitu. Kemudian setelah itu masing-masing bakteri, sel F+ dan sel F- itu akan membuat kopiannya dari plasmid itu tadi. Jadi yang awalnya cuma 1 untai, masing-masing akan membuat untaian pasangannya, untai ganda. Kemudian, nah ini contoh videonya. Saya rasa nggak usah, nanti aja. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian pemindahan sedikit materi genetik. Jadi transformasi ya. Sekarang yang transformasi itu apa? Transformasi itu adalah pemindahan sedikit materi genetik DNA atau bahkan hanya 1 gen saja dari satu bakteri ke bakteri lain dengan proses fisiologi yang kompleks. Nah, jadi bakteri di sini akan mengambil DNA itu dari lingkungan. Bisa jadi dengan dia mengambil DNA-nya itu dari lingkungan. Jadi ada DNA bebas di lingkungan, kemudian dimasukkan ke dalam bakteri atau dimasukkannya itu bisa dengan sengaja atau tidak sengaja. Kemudian setelah itu dia akan bergabung dengan DNA atau plasmid bakteri ini ya. Setelah DNA bebas ini masuk ke dalam bakteri, kemudian akan bergabung dengan plasmid bakteri, dan selanjutnya bakteri di sini akan membelah. Kemudian reproduksi yang ketiga transduksi. Nah, jadi untuk transduksi ini itu pemindahan materi genetik dari satu bakteri ke bakteri lain melalui perantara bakteriofag. Masih ingat kan untuk materi sebelumnya tentang virus? Apa itu bakteriofag? Bakteriofag itu adalah virus yang menyerang bakteri. Nah, jadi di sini juga ada peranan virus. Kemarin masih ingat kalian tentang reproduksi virus ada berapa macam? Ada lisis dan lisogenik. Nah, bakteriofag di situ kan menyerang bakteri. Nah, jadi
ada hubungannya di sini. Jadi bakteri yang berkembang biak melalui atau dengan bantuan virus, kalau di virus namanya siklus lisogenik ya, kalau di bakteri namanya transduksi dengan bantuan virus. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Oke, sebelumnya ke depan lagi, maaf ya. Kita ke depan lagi. Nah, di sini ada cara hidup bakteri. Nah, berdasarkan cara memperoleh makanannya. Saya pindah ke sini. Halo. Nah, jadi cara hidup bakteri berdasarkan cara memperoleh makanannya. Di sini ada autotrof dan heterotrof. Ada dua macam, ada autotrof dan heterotrof. Nah, jadi autotrof itu apa? Autotrof, tahu kan autotrof itu apa? Dia bisa membuat makanan sendiri, sedangkan heterotrof dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Nah, autotrof itu ada dua macam, ada fotoautotrof dan kemoautotrof. Foto berarti itu cahaya, berarti membuat makanan dengan bantuan cahaya, sedangkan kemo itu adalah zat kimia atau kimia, proses kimia, berarti menggunakan bahan organik atau menggunakan bahan-bahan kimia. Selanjutnya, contohnya untuk fotoautotrof, dia kan menggunakan cahaya matahari. Menggunakan cahaya matahari berarti dia harus memiliki klorofil. Agar apa? Agar dia bisa melakukan fotosintesis kayak gitu. Apa aja yang memiliki klorofil? Di situ ada anabaena dan ada kromatium sp. Nah, selanjutnya untuk yang kemoautotrof. Untuk yang kemoautotrof di sini contohnya apa? Contohnya yang paling populer itu adalah Rhizobium, Nostoc, Azotobacter dan Nitrobacter. Nah, di sini ada untuk Rhizobium di sini bakteri pada akar kacang polong-polongan. Oke, yang membantu akar mendapatkan nitrogen kayak gitu. Kemudian ada lagi yang heterotrof. Nah, heterotrof di sini ada dua macam juga, ada saprofit dan parasit. Bedanya apa? Kalau saprofit itu mendapatkan makanan dari sisa makhluk hidup. Jadi pada bangkai gitu. Jadi sisa makhluk hidup. Jadi makhluk hidup yang sudah mati itu akan diuraikan oleh bakteri. Bakteri apa? Bakteri saprofit gitu. Kemudian yang parasit itu menyerap makanan atau memperoleh nutrisi atau memperoleh makanan dari makhluk hidup yang masih dari inang yang masih hidup gitu, dari makhluk hidup. Oke. Selanjutnya cara hidup bakteri. Oke, di sini aja. Cara hidup bakteri. Cara hidup bakteri berdasarkan kebutuhan oksigennya. Berdasarkan kebutuhan oksigen itu ada dua macam, ada aerob dan anaerob. Mirip ya namanya. Kalau aerob di sini dia membutuhkan oksigen. Kalau oke, ingat ya, kalau ada an atau ada kata a di depannya itu bermakna negatif. Berarti kalau anaerob itu tidak membutuhkan oksigen. Nah, kalau aerob membutuhkan oksigen, contohnya apa? Nostoc. Kemudian yang anaerob tidak membutuhkan oksigen itu ada dua macam, ada anaerob obligat dan anaerob fakultatif. Maksudnya apa? Kalau anaerob obligat itu harus hidup tanpa oksigen. Jadi kalau ada oksigen dia akan mati. Jadi ibaratnya oksigen itu adalah racun gitu. Jadi bisa mati kalau ada oksigen. Sedangkan kalau anaerob fakultatif, ada atau tidak ada oksigen dia masih bisa hidup gitu. Jadi tidak membutuhkan oksigen, tapi kalaupun ada oksigen itu juga dia tidak akan keracunan atau tidak akan mati. Tuh. Kemudian, nah ini adalah pewarnaan gram pada bakteri. Nah, jadi berdasarkan pewarnaan gramnya, bakteri itu dibagi menjadi dua, ada bakteri gram positif dan ada bakteri gram negatif. Kita lihat dari struktur dinding selnya. Untuk bakteri gram positif itu peptidoglikannya lebih tebal, tapi hanya memiliki satu membran plasma, satu membran atau satu selaput. Sedangkan bakteri gram negatif peptidoglikannya tipis, tapi ada dua
membran, ada membran luar dan ada membran dalam atau membran plasma. Dan di situ juga ada lapisan LPS. Apa itu LPS? Lipopolisakarida. Nah, caranya gimana? Cara proses pewarnaannya? Yang pertama, bakteri akan diberi kristal violet atau dikasih pewarna ungu. Kristal violet itu warnanya ungu. Nah, kalau bakteri gram positif, ini saya cerita bakteri gram positif dulu ya. Jadi ketika bakteri gram positif dikasih kristal violet, itu warna ungunya itu akan terserap oleh peptidoglikan. Jadi langsung terserap oleh peptidoglikan. Jadi langsung Jadi langsung terserap di sini. Jadi langsung diserap oleh peptidoglikan ini. Nah, jadinya sehingga bakterinya itu akan langsung berwarna ungu. Nah, kemudian selanjutnya akan dicuci alkohol. Nah, karena di sini peptidoglikannya tidak dilapisi oleh membran luar, berarti ya tetap berwarna ungu, nggak ngaruh meskipun dicuci dengan alkohol. Setelah dicuci dengan alkohol, kemudian dikasih safranin. Nah, safranin ini berwarna merah. Ketika dikasih warna merah, ya tidak terserap safraninnya. Kenapa? Karena peptidoglikan sudah menyerap warna ungu, seperti itu. Kemudian itu jadi bakteri gram positif di sini dia akan berwarna keunguan. Kemudian ada ini sekarang bakteri gram negatif. Bagaimana cara pewarnaannya? Ya sama. Ketika bakteri gram negatif dikasih kristal violet, dikasih warna ungu, warnanya tidak terserap. Jadi kristal violet tidak terserap oleh peptidoglikan. Kenapa? Karena peptidoglikan dilindungi oleh lapisan LPS atau membran luarnya di sini. Jadinya tidak berwarna. Jadi bakteri ini tidak berwarna. Kemudian dicuci dengan alkohol. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melarutkan LPS. Jadi menghilangkan membran luarnya. Nih ya. Kemudian dicuci alkohol, larut dalam alkohol. Nah, jadi LPS-nya ini akan larut dalam alkohol. Kemudian setelah dicuci alkohol akan diberi warna merah atau safranin. Nah, ketika dikasih safranin, peptidoglikan akan menyerap warna merah itu tadi, sehingga setelah diwarna untuk bakteri gram negatif itu akan berwarna merah. Seperti itu. Lanjut, untuk pengelompokan bakteri. Nah, jadi udah ya, kayak tadi ada bakteri gram negatif, ada bakteri gram positif. Kayak tadi tuh. Saya lanjutkan. Nah, jadi ada Archaeobacter dan ada Eubacter. Jadi Kingdom Monera itu dibagi menjadi dua, ada Archaeobacter dan Eubacter. Kalau Archaeobacter itu dia hidupnya di tempat yang ekstrim, sedangkan kalau Eubacter itu hidupnya di tempat yang biasa, seperti itu. Untuk selengkapnya silahkan bisa dilihat di tabel. Kemudian jadi Archaeobacter itu dia lebih kuat. Biasanya itu Archaeobacter itu ada di misalnya kayak di kawah gunung berapi, kemudian di laut, kemudian di suhu yang dingin atau di suhu yang tinggi. Nah, untuk bakteri biasa atau Eubacter itu tidak bisa gitu. Jadi tidak bisa hidup seperti Archaeobacter. Lanjutkan. Nah, oke, sudah tadi untuk reproduksi bakteri. Kemudian saya lanjutkan ke ini, peranan bakteri. Jadi peranan bakteri itu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Gimana ya, di sini aja deh. Jadi untuk peranan bakteri di situ ada yang menguntungkan. Untuk yang pertama itu menguntungkan. Contohnya peranan di alam ada E. coli. Nah, E. coli di sini peranannya pembusukan makanan pada usus besar ya. Jadi kalau nggak ada E. coli, makanan di tubuh kalian itu tidak bisa membusuk gitu. Jadi kita butuh E. coli untuk sistem pencernaan kita. Kemudian di sini yang penting juga itu tentang ini pada makanan. Ada yogurt. Kalian pernah makan yogurt kan? Ada yogurt, mentega, keju, kemudian kefir,
kemudian ada asinan, ada terasi, nata de coco. Nah, pasti kalian sering kan minum yogurt dan makan nata de coco. Nah, ternyata yogurt dan nata de coco itu pembuatannya melibatkan bakteri kayak gitu. Jadi kalau kalian minum yogurt berarti kalian minum bakteri. Nggak apa-apa karena bakterinya bakteri baik. Oke, selanjutnya. Nah, peranan bakteri yang merugikan. Nah, di sini ya yang merugikan. Ada yang merugikan karena menyebabkan pembusukan pada makanan dan minuman. Jadi kenapa kita kalau punya makanan atau punya minuman dibiarkan selama 24 jam misalkan, makanan itu akan basi atau berlendir. Kenapa? Yaitu tadi karena ada bakterinya. Tuh, bakterinya apa aja? Oke, silahkan dilihat di sini. Nah, kemudian di sini ada pada tumbuhan dan ada pada hewan. Oke, saya lanjutkan untuk peranan bakteri yang merugikan pada manusia atau yang menyebabkan penyakit pada manusia. Nah, di sini ada Streptococcus pneumonia menyebabkan penyakit radang paru-paru. Kemudian Salmonella typhi atau typhosa menyebabkan penyakit tipes. Vibrio cholera menyebabkan penyakit kolera. Shigella dysenteriae, sorry ya, typo bukan dienteriae tapi dysenteriae. Nah, dysenteriae di sini menyebabkan penyakit disenteri. Mycobacterium tuberculosis menyebabkan penyakit TBC. Mycobacterium lepra menyebabkan penyakit lepra. Treponema pallidum, sipilis atau raja singa. Kemudian Chlamydia trachomatis menyebabkan penyakit trachom. Nah, di sini kalau nama-nama bakterinya itu mirip-mirip kayak penyebab penyakitnya, ya kan, kayak Salmonella typhi, Fibrolia typhosa, kemudian Vibrio cholera, Mycobacterium tuberculosis, mirip kan kayak nama penyakitnya kayak gitu. Oke, terima kasih untuk sudah mendengarkan penjelasan saya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan dijapri ke saya atau langsung komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.